Oke, kali ini kita akan membahas soal kimia SMK UI tahun 2018. Di sini kita akan bahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Kita mulai dari nomor 1. Di nomor 1 ini ada soal suatu ion dari atom unsur Y dengan nomor atom 27 memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, dan 3d7. Ion tersebut adalah, di nomor 1 ini kita membahas mengenai konfigurasi elektron. Nah, seperti yang kita tahu, untuk mengkonfigurasi elektron berarti kita perlu mengetahui nomor atom. Nah, di soal ini kita udah tahu ya nomor atomnya di sini adalah 27. Nah, sebelum kita konfigurasiin, di sini saya mau ngingetin dulu mengenai urutan tingkat energi. Itu ya. Jadi dari mana sih asalnya bisa urutannya 1s2, 2s2, 2p6 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini ada urutan tingkat energi. Saya tulis dulu di sini ada 1s2. Nah, 2 di atas itu menunjukkan jumlah elektron ya. Nah, ini S ini sampai 7. Oke. Habis S, di sampingnya ini ada P. Maaf, ini harusnya 4P ya. Kemudian di sampingnya lagi ada D. Nah, yang paling ujung ini ada F. Untuk urutannya kita mulai dari 1s2, kemudian kedua S2, selanjutnya 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, dan di sini ada 4f14, 5d10, 6p6, dan 7s2. Gitu ya urutannya ya, jadi dia zigzag kayak gitu. Nah, sekarang kita mulai konfigurasiin untuk soal yang ditanya. Yang ditanya ini adalah Y dengan nomor atomnya adalah 27. Y nomor atomnya adalah 27. Ingat ya, 2 ini yang ada di atas itu adalah jumlah elektron. Jadi jumlah elektronnya nanti harus sama dengan nomor atom. Jadi di sini kita mulai dulu dari 1s2, kemudian 2s2, selanjutnya 2p6, lalu 3s2. Ini udah 2 tambah 2, 4 ya, tambah 10, 12. Kita masih lanjut lagi. 3p6, ini baru 18. Kemudian 4s2. Kemudian 3D-nya berapa nih? Ini kan 10 ya, tambah 10 jadi 20. Biar jadi 27 berarti 3D-nya adalah 3D7. Ini adalah konfigurasi dari atom Y. Nah, kemudian dalam bentuk ionnya juga ada konfigurasinya ya. Kita udah dikasih tahu nih dalam bentuk ion. Si Y ini kita nggak tahu Y-nya muatannya berapa. Anggap aja muatannya tuh si X. Itu adalah 1s2, 2s2, kemudian 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, dan 3d7. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih perbedaan konfigurasi elektron dalam keadaan netral, berarti yang atas, dan dalam bentuk ionnya yang bawah. Nah, yang berbeda itu adalah pada 4s2 ya. Nah, pada bentuk netralnya, 4s dia jumlah elektronnya 2, sedangkan pada dalam bentuk ion, dia 4s1. Artinya apa nih? Artinya elektronnya dia berkurang, kan? Elektronnya berkurang. Atau artinya elektronnya dilepas. Kalau elektronnya berkurang, maka si Y ini memiliki muatan positif. Itu ya. Karena elektron itu kan bermuatan negatif. Jadi ketika elektronnya berkurang, berarti negatifnya berkurang dong. Berarti makin positif. Makanya dia positif. Nah, berkurangnya berapa? Dia di sini dari 2 menjadi 1. Berarti berkurang 1 ya. Maka ini adalah positif 1. Gitu. Nah, karena 1 itu nggak perlu ditulis, maka kita cukup tulis Y plus.
Gitu. Maka untuk nomor 1 ini jawabannya adalah yang A, Y positif. Itu ya. Sekarang kita lanjut next soal nomor 2. Di antara molekul-molekul berikut yang semuanya bersifat polar. Oke. Di nomor 2 ini kita membahas mengenai ikatan kimia ya. Nah, ikatan kimia ini ada banyak, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen. Nah, di sini adalah yang tanya yang bersifat polar, artinya ikatan kovalen yang bersifat polar. Untuk melihat kepolaran, sebenarnya ada beberapa indikator ya. Cuma di sini yang perlu kita lihat adalah ada PEB atau tidak. Nah, itu ya. Biasanya kalau yang polar dia ada TB. Tuh, umumnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita lihat bentuk molekulnya. Jadi, untuk molekul-molekul polar, dia bentuknya adalah asimetrik. Itu. Nah, sekarang kita bisa coba kerjain satu-satu. Kita lihat dari option A dulu. Di situ ada H2O. Nah, untuk mengetahui bentuk molekul atau ada PB atau enggak, kita wajib tahu dia golongan berapa. Gitu ya. Seperti yang kita tahu, H itu adalah golongan 1. H itu adalah golongan 1A, berarti dia memiliki 1 elektron valensi, gitu ya. Kemudian sekarang O. O itu adalah golongan 6A, di mana berarti dia memiliki 6 elektron valensi. Sekarang kita bikin deh H2O. Berarti O-nya sebagai pusat dia mengikat 2H. Gitu. Nah, ini kan baru 2 yang dipakai. Berarti masih ada sisa elektron bebasnya dong, PB. Ada 2 pasang. Berarti dia adalah polar. Itu ya. Kemudian ada NH3. NH3N itu dia adalah golongan 5. Berarti dia punya 5 elektron valensi. Nah, di sini N mengikat H3. Kemudian karena dia baru dipakai 3, berarti masih ada sisa sepasang elektron. Gitu. Berarti ini juga polar. Oke. Lanjut ke CH4. CH4, H-nya tadi golongan 1, C itu adalah golongan 4A. Berarti dia punya 4 elektron valensi. Sekarang si C ini dia mengikat 4H. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti dia udah nggak punya pasangan elektron lagi yang bebas. Berarti ini adalah non-polar. Berarti option A pasti salah ya. Sekarang kita option B. Ada HCl. Cl ini adalah golongan 7A. Berarti dia punya 7 elektron valensi. Nah, si H akan berikatan satu dengan si Cl. Nah, si Cl-nya di sini masih punya 6 elektron bebas atau 3 pasang elektron bebas. Nah, berarti ini termasuk polar. Berarti jawabannya yang B ya, benar. Gitu. Nah, kalau kita mau ngelihat option lainnya nih ya, kenapa mereka bisa salah? C ini adalah C6H6. C6H6 itu adalah benzen. Nah, pasti masih ingat dong benzen bentuknya seperti apa? Nah, ini adalah bentuknya benzen. Nah, jelas ya, dia pasti non-polar. Makanya yang D juga, yang C juga salah. Sekarang CO2. Nah, kenapa yang CO2 salah? C itu punya elektron valensi 4. Nah, setiap O mengikat 2 ikatan. Kenapa? Karena O itu kan punya 6 elektron valensi. Berarti kalau mau oktet, dia butuh 2 biar jadi 8.
gitu. Makanya si C di sini dia berikatan dengan O, dengan satu unsurnya dia langsung mengikat dua atau rangkap. Berarti ini adalah non-polar. Berarti yang D juga salah. Nah, kalau yang E, itu ada Cl2 nih. Nah, molekul unsur seperti Cl2, H2, N2, itu dia pasti non-polar. Gitu, makanya nomor 2 ini jawabannya adalah yang B. Oke, next. Kita lanjut nomor 3. Di nomor 3 ini ada soal senyawa hidrokarbon dibakar sempurna dengan oksigen berlebih, menghasilkan 44 gram karbon dioksida dan 13,5 gram air. Rumus senyawa hidrokarbon tersebut adalah hidrokarbon itu adalah senyawa yang tersusun atas C dan H. Hidro itu dari hidrogen, karbonnya ya C ya, karbon. Karena kita nggak tahu C-nya berapa dan H-nya berapa, jadi kita misalkan aja CX dan HY. Kemudian di sini ada reaksi pembakaran. Berarti si CXHY ini kita reaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Kita tahu bahwa CO2 yang dihasilkan adalah 44 gram, sedangkan H2O-nya adalah 13,5 gram. Nah, untuk menentukan rumus empiris atau rumus molekul, kita bisa menggunakan perbandingan mol tiap unsur penyusunnya. Nah, kalau kita mau membandingkan mol, berarti kita harus cari molnya dulu. Di mana mol itu adalah gram dibagi dengan mr. Berarti kita harus cari gramnya dulu masing-masing. Oke, pertama kita cari massa dari si C. Seperti yang kita lihat di sini, semua C yang ada di CXHY itu akan menghasilkan CO2. Berarti kita bisa dapat massa C dari CO2. Berarti di sini adalah ARC dibagi dengan MR-nya CO2 dikali dengan massa CO2. AR-nya C itu adalah 12. MR CO2 dari mana? Kita hitung. CO2. Berarti C-nya 1, itu 12, ditambah O-nya kan 2, berarti 2 kali 16. Berarti 12 tambah 32 sama dengan 44. Berarti ini pembaginya adalah 44 ya, dikali dengan 44. Ini bisa kita coret. Berarti sisanya adalah 12 ya, 12 gram. Kemudian kita cari massanya H. Jadi massanya H dengan menggunakan H2O, karena semua H di sini akan menghasilkan H2O. Berarti di sini AR-nya H, jangan lupa dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena H-nya di sini ada 2 ya. Dibagi dengan MR-nya H2O dikali massa dari H2O. Oke, kita hitung. ARH itu 1. Berarti di sini 2 kali 1. Nah, H2O berapa MR-nya? H2O berarti 2 kali 1 ditambah O-nya 16. Berarti 2 ditambah 16 sama dengan 18 ya. Jadi di sini 18 dikali massanya adalah 13,5. Kita coret. Ini 2, berarti di sini 9. 13,5 dibagi 9 itu adalah 1,5. Oke, sekarang kita cari perbandingannya. Ini dihapus. Kita membandingkan perbandingan mol dari C dibandingkan dengan H.
Berarti kan massa per mr. Massanya C tadi 12. MR-nya atau AR-nya C adalah 12. Dibandingkan dengan H itu massanya 1,5, AR-nya 1. Ini berarti 1 banding 1,5. Ini kita kali 2 biar nggak koma-komaan. Jadinya 2 banding 3. Berarti kita tahu bahwa ini masih rumus empiris ya. Rumus empirisnya itu adalah C2H3. Rumus empiris adalah rumus yang paling sederhananya. Nah, di pilihan jawaban itu nggak ada ya, C2H3. Berarti yang perlu kita cari adalah rumus molekul. Cara mencari rumus molekul itu adalah rumus empiris kali N. Nah, N-nya ini sebenarnya bisa berapa aja. Kita masukin dari yang paling kecil dulu, misalnya 2. Berarti di sini C2H3, ini 2, maaf, ini 2 ya. Berarti ini jadi C4, kan 2 kali 2, H-nya jadi 6, 3 kali 2. Ada ya di pilihan jawaban? Jadi jawabannya adalah yang C4H6, yang B.